Selection digunakan untuk memilih sebuah objek. Tool point. Tool point digunakan untuk membuat titik pada objek, titik perpotongan, maupun titik tembus bidang. Tool line. Line digunakan untuk membuat garis. Segment. Segmen digunakan untuk membuat ruas garis melalui dua buah titik. Selanjutnya adalah tool plane. Plane digunakan untuk membuat sebuah bidang. Tool polygon. Polygon digunakan untuk membuat segi N sembarang. Half plane atau setengah bidang digunakan untuk membuat setengah bidang. Sektor. Sektor digunakan untuk membuat bidang dengan melalui tiga buah titik. Selanjutnya adalah tool perpendikular. Garis tegak lurus digunakan untuk membuat garis yang tegak lurus melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis yang lain. Tool paralel. Paralel digunakan untuk membuat garis atau bidang yang sejajar dengan sebuah garis atau bidang lainnya. Tool perpendikular bisektor digunakan untuk membuat garis sumbu dari sebuah garis dengan dua titik dan tegak lurus pada titik tengah yang dilalui dua titik. Midpoint. Titik tengah digunakan untuk membuat titik tengah dari dua buah titik atau dua buah garis. Selanjutnya adalah tool dari menu regular polygon, di mana digunakan untuk membuat bangun ruang prisma dengan alas yang berbeda-beda, seperti segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 8, segi 10, segi 12, dan juga pentagram. Kemudian tool prism. Prisma digunakan untuk membuat bangun ruang 3 dimensi. Kemudian tool piramid digunakan untuk membuat bangun ruang 5. Selanjutnya adalah tool menu regular polyhedra, di mana digunakan untuk membuat bangun ruang tetrahedron, kubus, oktahedron, dodekahedron, ataupun ikosahedron. Selanjutnya adalah tool distance. Tool distance digunakan untuk menentukan jarak. Tool length digunakan untuk menentukan jarak dan panjang. Pertama, pilih icon berbentuk limas pada toolbar, kemudian pilih cube. Setelah itu, letakkan kursor ke lembar kerja, klik 2 kali, kemudian tarik hingga membentuk bangun kubus. Setelah itu, pilih manipulation, dan kemudian letakkan kembali kursor ke salah satu sisi kubus. Klik kanan, kemudian pilih surface color untuk memberikan warna pada kubus. Jika tidak ingin memberikan warna pada kubus, pilih surface style, kemudian pilih empty. Untuk menghubungkan dua titik pada kubus, kita pilih icon line, kemudian pilih segment, dan kemudian letakkan pada titik yang ditentukan sampai membentuk segmen garis. Bangun yang kedua adalah limas. Pertama, kita memilih icon yang berbentuk limas pada toolbar, kemudian pilih regular tetrahedron. Selanjutnya, letakkan kursor pada lembar kerja, klik 2 kali, kemudian tarik sampai membentuk bangun limas. Selanjutnya, kita pilih manipulation, dan kemudian letakkan kembali kursor ke sisi limas. Klik kanan, dan pilih surface color untuk memberi warna pada limas, dan surface style untuk menghilangkan warna pada limas. Bangun yang ketiga adalah prisma. Untuk membentuk prisma, kita pilih icon pada toolbar yang ini, kemudian kita pilih regular hexagon, kita letakkan ke lembar kerja, klik 2 kali, kemudian tarik sampai membentuk segi 6. Setelah itu kita lanjutkan dengan memilih icon perpendikular, kita letakkan di titik pusat prisma,
Kemudian kita pilih icon line dan pilih vektor. Letakkan di titik pusat, kemudian tarik ke atas dengan ketinggian yang ditentukan. Selanjutnya kita pilih icon yang ini, kemudian pilih prisma dan letakkan di vektor yang sudah kita tentukan. Tarik sampai membentuk prisma. Halo, sekarang kita akan menghitung jarak antar titik pada kubus dengan menggunakan Cabri. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu ke menu cube di sini, terus kita klik, kita pilih cube, kita buat kubus ya sebesar ini. Oke. Nah, sekarang kita klik tools manipulation agar kita dapat memilih opsi di sini dengan klik kiri, kemudian klik surface style, kemudian empty, agar kita bisa membuat jaring-jaring kubus seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memberi nama pada setiap titik pada kubus dengan cara klik tools point. Oke, kemudian kita klik titik di sini sampai muncul tulisan this vertex. Titik ini kita beri nama A, kemudian lakukan hal yang sama pada titik ini, kita berikan nama B. Pada titik ini kita kasih nama C, kemudian ini G, kemudian ini A. Setelah memberi nama pada setiap titiknya, maka sekarang kita akan menentukan panjang atau jarak dari setiap titik, dari titik A ke B, B ke C, C ke D, dan seterusnya. Maka yang kita lakukan adalah dengan memilih tools ini, kemudian kita klik length, panjang, kita klik panjang klik sini 5,9 cm, karena adalah jaring-jaring kubus maka panjang setiap tusuknya sama, 5,9 cm, dan semuanya sama. Nah, sekarang jika ingin mengetahui jarak pada bidang, contohnya dari titik A ke titik C, maka yang kita lakukan adalah klik tools yang ini, kemudian pilih segmen dari titik A ke titik C. Kemudian, karena kita mencari jarak, maka kita klik tools ini, kemudian kita pilih distance, yang jarak dari titik A ke titik C. Nah, di sini jaraknya yaitu 8,4 cm. Langkah yang bisa kita lakukan juga untuk melihat jarak dari titik A ke C, yaitu dengan clicking ini, kemudian kita pilih length, panjang. Sekarang kita klik panjang ini, 8,4 cm. Nah, sekarang kita akan mencari jarak antara titik C dan bidang BDG. Nah, bidang BDG membentuk segitiga. Dengan demikian, kita membuat bidangnya terlebih dahulu dengan kita klik tools yang ini. Terus kita cari triangle dari titik puncak yaitu G, B, KB, dan B. Nah, ini adalah bidang BDG. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa jarak yang akan kita cari yaitu dari titik C ke bidang BDG, maka kita butuh bantuan segmen garis. Kita klik segmen dari titik E ke titik C. Langkah selanjutnya yang kita butuhkan adalah segmen garis dari titik G ke titik sini,
kita butuh garis itu sebagai garis bantu kita membentuk sebuah garis tegak lurus, karena pada dasarnya untuk menentukan jarak kita membutuhkan prinsip Pythagoras. Segmen dari titik G ke titik tengah. Nah, sekarang kita akan menentukan titik tengah dari garis segmen yang kita buat tadi di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa warnanya berwarna merah, maka jika warnanya berwarna merah, titik yang kita buat itu tepat berada pada garis perpotongannya, titik tengah. Nah, sekarang kita klik point, kita cari titik tengah perpotongan kedua garis tersebut. Nah, sekarang kita bisa mencari jarak antara titik C ke bidang B, DG dengan klik ini, kemudian pilih distance. Distance dari jarak titik C ke titik yang kita telah buat tadi. Ini. Oke, ada 3,4 cm. Oke, demikianlah cara menggunakan Cabri untuk menentukan jarak pada bangun ruang, khususnya dalam materi dimensi 3 ini, yang dapat membantu kita semua.